Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini sudah direkam, hadir Alhamdulillah nih Pak Bagus dan Pak Eki sudah di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu Bu Munik dari Kairo, Pak Pesta Sinaga, saya kira dari Lampung ya Pak Pesta ya. Pak, saya di Jambi. Oh, Ini di Bapak. Jambi ya, Bu Pesta di Jambi, maaf. Iya, Ya, Jambi. terus Bu Hari Sutanto, Pak Jojo, Bu Francisca, Pak Islahuddin, dan Pak Ayong ya. Pak Ayong di Ya, Kediri bukan? Jambi, Jambi. Oh, di Jambi juga, ya. Baik, kita mulai. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Bagus, Pak Eki sudah hadir, atau sharing, berbagi apa yang sudah dialami ya dari aktivitas Cenci atau tadi praktek dia memperhatikan diri. Kemarin tuh Pak Islahuddin ya, hadir yang kedua kalinya. Selamat malam Pak Islahuddin. Dipanggilnya Pak Afandi ya. Iya, boleh. Apa Oh, saja. oke. Selamat, Silakan makasih. siapa dulu yang mau sharing bertanya atau ke Pak Eki, ke Pak Bagus. Atau saya mengawali pertanyaan ke Bu Monik dulu ya. Saya tertarik dengan Bu Monik karena paling jauh di antara kita. Ini mungkin baru jam 3 di sana ya, Bu Monik ya. Setengah tiga, Pak. Setengah Setengah tiga 3 siang. ya. Oke, masih siang. Bu Monik, bagaimana pengalaman Bu Monik itu? Sudah berapa lama latihan Cenci ini? Eh, jujur saja, Pak, sebetulnya saya sudah lama, Sudah eh, lama ya. ya sudah lama latihan janji. Cuman dengan apa itu sebelum di grup ini, saya sudah latihan Hmm. sendiri. Nah, kebetulan saya dengan anak saya, Mas Adi, itu dimasukkan ke grup dan akhirnya saya belajar lebih di situ, Pak. Dulu saya sebelum ikut Zenzi itu saya banyak keluhan, termasuk GERD, termasuk kolesterol, termasuk Hmm. darah. Akhirnya saya konsisten, saya latihan sehari itu kadang 3 jam, kadang 5 jam setiap hari. Alhamdulillah sekarang saya sembuh. Boleh dikatakan saya nggak ada keluhan sekarang. Yang saya alami, saya lebih tenang, apa saya nggak ada stres, kan stres, saya hidup saya lebih tenang, lebih Hmm. menerima, lebih ikhlas, jadi bisa betul menikmati sisa saya. Usia saya sekarang 60 tahun, Pak. Oh, baik, baik. Iya, Alhamdulillah ya, sudah sehat, bugar nih, kelihatan ini segar sekali nih Bu Monik. iya. Hmm. Alhamdulillah. Jadi memang betul-betul dengan meditasi Zenki ini memang banyak sekali perubahan yang saya alami. Hmm. Seperti itu, ya. Pertama saya kontrol emosi, tenang, bisa lebih bahagia. Hmm. Ya, ya. Ya, salam buat saudaraku semuanya. Intinya ya saya lakukan sendiri dengan diri saya. Saya konsisten. Setiap hari Hmm. harus dilakukan. Kadang kalau saya waktu bahkan di mobil pun itu juga saya lakukan. Oh iya, bagus. Iya, Hmm. ya kadang-kadang kan bu, kadang kayak mana ada ya alhamdulillah ya itu banyak sekali dan saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga sekali bisa berkumpul di grup ini di grupnya Hmm. Bapak ini Pak, saudara-saudara semua. Doanya juga semuanya ini semuanya sehat jasmani rohani. Amin. Amin. Bahagia dunia batin. Insyaallah. Ya, terima kasih Bu Monik, luar biasa. Jadi ini membesarkan hati kita semua ya, karena Bu Monik sudah merasakan manfaatnya, tinggal kita melakukan. Pak Bagus kan saya setuju ya, fokus ke melakukan, gitu kan, jadi kebiasaan ya. Bapak Ibu ada lagi yang sharing atau ditanyakan ke Pak Bagus, Pak Eki, sebelum kita mulai? Pak Oyong, Pak Ayong, atau siapa? Kemarin itu kan Pak Fandi ya, udah cerita
duluan ya. Nah, kalau dirasa cukup dulu, apa kita mulai saja, Pak Bagus, Pak Eki? Halo Pak, selamat Oh, malam. nah, ada Bu Pesta, silakan. Iya, iya. Ya, gini Pak, saya kan sudah lama, sudah sekitar 10 tahun yang lalu kena kanker saya eh, payudara. Tapi Hmm, setelah itu eh, sembuh gitu. Cuman belakangan ini sepertinya kambuh lagi di sebelah kiri. Yang dulu kan kenanya sebelah kanan, Pak. baik. Terus suara saya juga hilang kayaknya karena Hmm, saya terlalu banyak penyakit kayaknya. Saya kena tiroid gitu, Pak. hmm, Nah, terus ini eh, apa saya metas ke paru-paru nggak tahu, tapi sudah 2 kali sedot cairan, Pak. hmm, Itulah keluhan saya banyak sekali. Jadi baik. saya ini sudahlah tidak mau ke dokter lagi, capek saya. Nanti Hmm, kemo lagi, begini lagi. Sudahlah, Pak. Kalau bisa saya dibantu dengan senci, saya sangat terima kasih. Ya, itulah pertanyaan saya. ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pesta. Barangkali Pak Bagus ada komentar, saran, dan juga Pak Eki. Baik, Silakan. mungkin saya ya nanti sebelum Pak Eki nambahin. Bu Pesta, terima kasih. Intinya begini, tadi dengar sendiri Ibu Munik tadi melakukan 3 sampai 5 jam gitu ya. Ibu, saya tegaskan di sini bahwa pengajaran kita ini, senci ini tidak bertentangan dengan metode kedokteran, tidak bertentangan dengan agama. Silakan kedokteran dilakukan. Namun saya sangat berharap lakukan minimal 5 jam untuk duduk. Lakukan. Dan jika ada kendala silakan bisa WA langsung, nanti kita pandu. Pasti kalau itu dilakukan nanti kalau 5 jam selama 2 minggu itu pasti akan ada perubahan luar biasa. Gitu aja sih. Tetap semangat, jangan sungkan-sungkan telepon saya kalau misalnya ada kendala. Nanti bisa saya pandu lewat dia. Begitu Bu. Terima Nah, kasih, Pak. luar biasa Pak Bagus nih Bu Pesta ya. Mudah-mudahan jadi memotivasi. Eh, Sekarang berapa jam latihannya satu hari? Saya latihannya eh, kadang sampai 5 jam atau 6 jam. Kadang-kadang sampai, hmm, maaf Pak ya, sampai pantat saya sakit gitu loh Pak. Kebetulan hmm, saya kurus pun, ya gitulah keluhannya. gimana Pak Eki? Ada tambahan? Tadi saya enggak dengar apa pekerjaan sekarang apa guru. Saya Enggak. ibu ibu rumah tangga Pak, di rumah saja. Oh, oke. Iya. Wayung, ya mic-nya. 5 Iya. jam itu sudah berapa hari Bu? Ini sebetulnya sudah ada sebulan. Nah, cuman karena nggak ada yang ngarahin, saya sendiri, saya sini, ya hasilnya kayaknya belum kelihatan gitu, Pak. Hmm, Tapi metode latihannya gimana? Artinya dari ulu hati sudah turun ke bawah sampai di mana dirasakan aliran chi-nya itu? Dari ulu hati sudah sampai ke pusar, Pak, ke bawah. Iya. Jadi sekarang perhatiannya ke bawah pusar aja waktu buang napas itu. Iya, Pak. Waktu buang napas perhatiannya ke bawah pusar. Iya, Pak. Air liur keluar juga. Keluar, Pak. Banyak keluar. Kadang-kadang sih banyak, kadang enggak, Pak. Iya.
pada waktu ke bawah pusar itu masih belum ada perasaan bahwa ada sesuatu yang turun ke bubur dan kemudian naik dari belakang itu ke atas. Belum ada Pak, yang ada kadang perutnya sakit, cuman gitu aja. Hmm, Mules gitu Pak. iya. Detox. Kalau cuma di rumah itu ya mau nggak mau sekarang itu ditambah. Jadi paling nggak itu jadi bukan 5 jam. Kalau tadi dengar keluhannya itu ya, jadi eh, boleh 8 jam, minimum 8 kali 1 jam gitu ya, satu hari itu ya. Oh iya Pak, saya Iya. coba saya Dan tambahin lagi. setiap saat memang misalnya kalau mengerjakan apa, kalau tunggu atau apa, itu lidahnya dinaikkan ke atas dan perhatikan aliran dari chi-nya itu. Terima Dan kasih. itu bisa dilakukan setiap saat, jadi tidak dibatasi oleh 8 jam atau berapa jam yang memang kita duduk gitu misalnya. Itu dilakukan dengan duduk ya, Bu ya. Iya, iya, duduk Pak. Iya ya. Ya artinya itu memang waktunya satu hal, tapi satu hal lagi memang sikapnya itu. Jadi bagaimana kita bisa membiarkan Ci itu melakukan tugasnya secara maksimal ya. Artinya bagaimana kita bisa melakukannya dengan nomor satu itu relax itu yang Pak Bagus setiap kali juga tekankan, relaksasinya itu tidak ada ketegangan, tidak ada konflik. Jadi justru kita bantu dengan senyum, dengan bersyukur, dengan berterima kasih setiap saat itu ya, Terima supaya kasih memang saran. ya Ci-nya itu betul-betul bisa melakukan tugasnya dengan sempurna gitu ya. Nah, kalau toh itu akan merasakan sakit di bagian-bagian tertentu, ya kita memang syukuri aja. Dan kita tahu bahwa proses penyembuhan itu sedang terjadi gitu ya. Terima Jadi kasih. iya, jadi kita cuma memperhatikan saja gitu dan mensyukuri itu. Terima Karena kasih. ya ini jangan tanggung, apalagi kalau udah melakukan itu lebih dari apa atau 1 bulan atau lebih. Karena itu seperti yang Pak Bagus tadi katakan itu mestinya itu reaksinya itu cepat itu. Jadi jangan tanggung, kitanya juga misalnya lakukan 8 kali 1 jam itu ya satu hari itu. Nah kita lihat itu dalam waktu seminggu itu mestinya sudah ada perbaikan yang lebih dramatis gitu ya. Dan tumpuan tadi itu yang tersambungnya meridian yin itu ya turun ke bawah dan naik lagi ke atas itu. Nah, kalau dia Benar. sudah tersambung, itu meridian yin dan yang dibilang tumpuan itu, nah itulah di situ nanti dia memang bekerjanya secara lebih maksimal. Jadi ya kembali lagi sekali lagi itu tergantung dari kita sendiri, artinya usaha kita sendiri ya. Ya, Pak. Dan ya sekali lagi itulah kalau sembuh itu malah biasa gitu ya. Kalau nggak sembuh itu malah luar biasa dalam waktu yang singkat. Jadi nggak berbulan-bulan gitu ya. Ya, Pak. Gini nah Pak, eh, waktu pertama ikut senci kan cuman dari Pak Bagus aja, terus saya baca-baca Iya, iya. gitu. Iya. Saya ikuti gitu. Kadang saya mau ulang lagi Pak, kayaknya saya yang nggak yakin gitu. Apa betul Iya. kayak gini ya? Saya ulang lagi. Sebulan kemudian saya ulang lagi. Begitu-begitu terus Pak. Jadi enggak langsung ini dulu baru saya teruskan yang itu. Bukan kayak itu. Baru minggu inilah saya ulang lagi yang dari apa? Dari Ulu Hati udah selesai baru baru kemarin kemarin sore baru saya ulang lagi ke pusar gitu Pak sampai hari ini. Itu aja Pak. Eh, ya, sedikit masukan Ibu. Maksudnya diulang, maksudnya gini Bu, kalau Ibu sudah mulai melakukan meditasi, kalau toh salah, Ibu tetap teruskan sampai 1 jam baru baru berhenti Bu.
nggak perlu mulai dari lagi gitu loh Bu. Bisa dipahamin ya Bu ya? Gitu ya Bu ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi meditasi ini nggak ada yang salah. Ibu lakukan aja, nyalakan aja. Terus kalau toh merasa salah biarkan lanjut sampai 1 jam baru berhenti. Kira-kira gitu Bu. Nggak usah mulai Memang, lagi. Nggak usah nggak tidak usah. Wah ini baru 5 menit karena salah terus diulangi. Nggak usah seperti itu Bu. indah perasaan aku gini, Pak. Udah jalan, misalnya kan udah jalan 5 hari. Ini benar nggak ya? Saya ulang lagi dari hari pertama. Gitu loh, Pak. Oh baik, jadi gini Ibu, Eh, untuk untuk selanjutnya ini kan nggak ada tingkat-tingkatan, ya Iya, Pak. itu nggak perlu nggak itu dilanjutkan aja maksudnya, Oh, gitu, gitu. Pak ya. Hmm. Dilanjutkan aja, ini nggak ada ulangan, nggak ada ini, kan ini bukan bukan seperti sekolah kelas 1, 2, 3, 4 kan nggak. Awal sampai akhir pun sama gitu loh. Yang beda kan hanya kita memperhatikan ulu hati atau bawah besar. Cuman gitu aja kok. Gitu Karena ya Bu ya. perasaan, karena perasaan aku kan sudah lama gitu, Pak ya. Udah lama, Ya. udah ada seminggu gitu. Kok nggak dapat yang full ya? Atau yang full di apa? Di ulu hati gitu. Udah lama ini gimana gitu, Napa? Oke, pertanyaan Bu, mohon maaf. Kalau Ibu dibandingkan sebelum meditasi dan sekarang, Ibu Hmm? kondisinya itu biasa atau lebih jelek atau lebih baik secara kesehatan? Secara kesehatan sih saya sudah lama ya sakit gitu Pak ya. Saya Ah, dibantu sama medis. Terus eh, yang 2 hari yang lalu saya masuk rumah sakit lagi karena semua badannya sakit gitu loh Pak. Jadi saya takut. Saya masuk rumah sakit lagi dibantu sama rumah sakit. Gitu loh Pak. Oke, saya ulangi pertanyaan Ibu. Ibu kan sudah meditasi selama 1 bulan, Ibu ya. Iya ya Pak. Oke, sebelum meditasi dan dibanding sekarang, itu Ibu merasakan biasa saja, kondisi kesehatannya atau lebih jelek atau membaik? Ada perubahan nggak? Perasaan aku kayak agak ada jeleknya gitu. Hah? Masih jelek gitu loh Pak. Oke, oke, belum ada perubahan, nggak ada perubahan sama sekali ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin kita mulai aja dulu, Pak Am. Ya, Baik. coba kita Eh, pandu. tapi nanti lu coba sebentar. Itu ya, itu tadi setelah pembicaraan kita itu artinya bahwa memang dilakukan itu waktu itu satu hal. Misalnya sekarang ditambah 5 jam jadi 8 jam. Tetapi melakukannya itu bagaimana itu? Apakah betul-betul sudah dengan rileks, sudah dengan tanpa ketegangan, malah sudah dengan penuh kegembiraan, sukacita dengan bersyukur. Nah ini coba, menurut ibu itu apa yang menyebabkan selama 1 bulan itu jadi bolak-balik cuma di situ, seperti jalan di tempat itu, tidak ada satu perkembangan, itu apa yang menyebabkan itu? Menurut you apa? Oh iya, iya Pak. Benar, memang saya karena memikirkan sakitnya, saya Ya, kan memang tegang Pak. Terus iya. eh, saya melakukan meditasi itu maunya sehat lah, maunya sehat gitu-gitu loh Pak. Mungkin itu penyebabnya. Iya, yaitu kita harus memang betul-betul menyadari dan bisa melakukan apa self koreksi ya, artinya membereskan sendiri apa yang kurang. Kalau tadi misalnya ketegangan itu masih ada, misalnya karena syarat mutlak itu bahwa memang chi itu baru bisa bekerja pada saat kita membiarkan dia bekerja, artinya kita relax ya. Kalau kita tidak dalam keadaan rileks, ya itulah. Misalnya dia sendiri tidak, seperti kita buka pintu, buka jendela supaya angin masuk gitu ya. Tapi kalau pintunya kita tutup, jendela tutup, bagaimana kita harapkan anginnya masuk gitu? Kan ada prasyaratnya. Jadi chi itu bisanya bekerja kalau kita itu rileks. Nah, rileks ini kan yang bolak-balik dibilang supaya kita dengan tersenyum, dengan
bersyukur, dengan berterima kasih. Itu semua ini kan sebetulnya cuma membantu supaya kita dalam keadaan yang rileks gitu. Supaya chi-nya itu akan bekerja secara optimal, secara maksimal. Itu aja. Terima kasih Pak, akan saya usahakan ke depannya. Iya. Terima kasih. Baik, nanti Bu Pesta bisa juga komunikasi langsung ya ke Pak Bagus ataupun Pak Eki ya Iya untuk Pak, follow terima up kasih Pak. tindak lanjutnya. Ya Pak, Baik, terima kasih. terima kasih Pak Eki, Pak Bagus. Dipersilakan untuk memulai kalau tidak ada hal yang perlu didiskusikan kembali. Silakan Pak Bagus. Baik, baik teman-teman, kita mulai bermeditasi, kita rileks, ambil posisi yang paling nyaman seperti biasa. Kamera tetap on, hanya suaranya aja di mute ya. Santai, rileks. Kalau bagi latihan kita boleh nyalakan alarm. Lalu kita niatkan, kita mau melakukan meditasi agar kita semakin sehat, agar kita semakin harmoni, agar kita semakin rileks. Kita ajak semua sel tubuh kita bermeditasi. Mari kita meditasi. Oke, dipersilakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nafas normal, udara keluar masuk lewat lubang hidung, tidak perlu diatur. Lidah ditekuk ke belakang, ujung lidah dengan lembut menempel di langit-langit. Selama proses mata terpejam, ketika nafas terhembus, kita memperhatikan ulu hati atau bawah pusar. Sambil sedikit tersenyum. Bawang goreng, bawang goreng. Santai, rileks. Setiap nafas terhembus, memperhatikan ulu hati atau bawah pusar. Rileks. Jika ngelamun, tidak perlu resah, biarkan saja. Ketika sadar pikiran ngelantur, saat nafas terhembus, memperhatikan bawah pusar.
Oke. Santai, rileks. Santai, rileks. Jika punggung melengkung, perlahan-lahan luruskan agar organ tubuh tidak ada yang tertekan. Rileks. Saat nafas tembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar.
Jika lidah terjatuh, biarkan saja perlahan-lahan kembalikan ujung lidah nempel di langit-langit. Jika pikiran ngelantur ke sana kemari, jika melamun, biarkan saja. Ketika sadar pikiran ngelamun, saat nafas berhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar. Santai, rileks. Saat nafas terhembus, tersenyum sambil memperhatikan bawah pusar.
Santai, rileks. Jika pikiran ngelantur, biarkan saja. Jika tidak bisa konsentrasi, biarkan saja, jangan resah. Ketika napas terhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar. Jika ada rasa gatal, biarkan saja, jangan digaruk. Jika ada rasa sakit, biarkan saja, terima saja. Saat nafas terhembus, perhatikan bawah pusar.
Santai, rileks. Setiap nafas terhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar sambil tersenyum. Santai, rileks. Setiap hembusan nafas kita tersenyum sambil memperhatikan bawah pusar, berarti kita menabung energi. Santai, rileks. Setiap nafas terhembus, tersenyum sambil perhatikan bawah pusar.
Rileks setiap napas terhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar sambil tersenyum. Santai, rileks. Setiap nafas terhembus, kita memperhatikan ulu hati atau bawah pusar.
rileks, santai. Setiap nafas terhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar. Jika ada rasa sakit, biarkan saja. Jika ada rasa gatal, biarkan saja. Santai, rileks. Setiap nafas terhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar. Jika pikiran melantur, tidak masalah. Jangan merasa tidak bisa. Ketika sadar pikiran melantur, saat nafas terhembus, perhatikan bawah pusar atau ulu hati.
Santai, rileks. Saat nafas terhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar. Santai, rileks. Jika ada rasa bosan, biarkan saja. Saat nafas terhembus, perhatikan bawah pusar. Jika ada keinginan beranjak, biarkan saja. Saat nafas terhembus, perhatikan bawah pusar. Jika ada rasa kesal atau marah, biarkan saja. Saat nafas terhembus, tersenyum sambil perhatikan bawah pusar.
Santai, rileks. Setiap nafas terhembus, perhatikan bawah pusar atau ulu hati. Santai, rileks. Bapak Ibu, sebentar lagi waktu berakhir. Nanti ketika waktu berakhir, akan saya pandu untuk afirmasi positif sebentar dan untuk memancarkan cinta kasih.
Oke, Bapak Ibu, alam sudah berbunyi. Kita ucapkan afirmasi di dalam hati untuk semua. Saya minta maaf, ampuni saya, terima kasih, saya mencintaimu. Silakan. Lalu kita pancarkan cinta kasih dari dada ke seluruh tubuh kita. Semoga semua bahagia. Kita pancarkan cinta kasih dari dada ke seluruh ruangan. Semoga semua bahagia. Kita pancarkan cinta kasih dari dada ke seluruh bumi dan semesta. Semoga semua bahagia. Kita gosok-gosokkan tangan. Kita tempelkan di wajah. Kita tempelkan di dada. Sambil sedikit menunduk, ucapkan terima kasih. Perlahan-lahan, mata boleh dibuka. Bapak Ibu, meditasi sudah selesai. Terima kasih. Luar biasa. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau mau minum. Terima kasih Pak Bagus, Pak Eki, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Malam Pak, ini ada yang saya mau tanyakan. Silakan Pak Jojo. Ini tadi pas saat proses meditasi dengan memperhatikan titik di bawah pusat, tadi saya serasa tiba-tiba kayak seperti ada percikan gitu di sekitar wajah. Kayak terasa ada sesak gitu rasanya di ulu hati itu. Gimana? Kenapa itu Pak ya? Monggo Pak Eki, boleh jawab Pak Eki? Masih mute Pak Eki? Sorry, pertanyaannya bisa diulang. Mas Jojo, pertanyaannya bisa diulang. Nah, ini tadi waktu sedang proses Ya, meditasi, dengan memperhatikan titik di bawah pusat, tadi ini sampai sekarang saya masih keringatan ya, baru seperti kayak ada rasa kayak percikan itu di sekitar area wajah, sama di ini tadi terasa tadi waktu udah hampir terakhir meditasi, kayak tiba-tiba kayak rasa sesak di ulu hati. ini udah berapa lama meditasi? Itu Ya, sorry, Pak. nggak dengar. Sudah berapa lama meditasi? Kurang jelas Pak, putus-putus suaranya. Oh, Berapa? jaringan mungkin di Pak Jojo ya. Ya. Iya, Bisa kayaknya. kedengaran sekarang Pak Jojo? Bisa, Pak, bisa. Sudah berapa Bisa, Pak. lama meditasi? Ya.
Kalau meditasi aslinya kemarin saya tadi kemarin kalau nggak salah 2 hari eh, saya nelpon sama Pak Bagus Iya, disuruh pertama kan fokus ke ulu hati. Jadi iya, saya ada awalnya saya ambil 25 menit sampai ke 35 menit Pak. Nah, terus iya, saya ngerasa hangat di sekitar ulu hati di iya, daerah perut, rasa percikan iya, gitu. Terus bilang nanti kalau ikut langsung ke titik fokus di bawah pusat aja gitu iya. Pak. Iya, pertanyaannya apa jadinya? Nah, pertanyaannya itu nggak ada masalah gitu Pak ya. Kayak tiba-tiba tadi kayak ada terasa kayak sesak gitu, tiba-tiba di sekitar ulu hati gitu Pak. Iya, iya. Ya kalau tadi kan itu Pak Bagus kan juga bilang kalau ada sensasi itu kan ya cuma reaksi-reaksi dari Ci aja yang setiap orang tentu berbeda ya tergantung daripada masalahnya apa, misalnya ada sakitnya di mana atau ada jadi setiap orang apa, mempunyai sensasi yang berbeda. Tapi yang jelas memang Ci itu kan energi ya. Jadi misalnya kalau panas itu ya makanya diusahakan supaya yang memang ventilasinya cukup atau ya pakai AC lah supaya jangan sampai berkeringat nggak karuan gitu ya. Karena Ci itu ya energi, energi yang murni ya biasanya panas gitu. Kalau napas itu dari ulu hati biasanya ada perpindahan ya. Napas yang kita biasa lakukan, napas dada itu menjadi napas perut yang lebih dalam, yang lebih baik kan napas diafragma. Nah, sehingga seolah-olah kadang-kadang juga napas ini kok jadi sesek atau ini napas apa enggak gitu ya, karena sudah berpindah dari napas dada itu ke napas perut gitu. Yang mana pernapasan perut Oh itu gitu. tentunya lebih dalam, lebih kuat ya, lebih baik, lebih bagus gitu. Kalau sensasi dari Ci itu ya bisa aja di seluruh tubuh apa, tapi nggak penting lah itu. Dan juga apa itu kesadaran Ya. kita kan tetap ada ya, itu yang paling penting. Jadi nggak sampai macam-macam lah, nggak penting lah segala sensasi-sensasi itu. Yang penting bagaimana memang Ci itu bisa mengalir ya dari apa itu ulu hati ke bawah pusar terus sampai ke dubur dan kembali dia naik di meridian yang di belakang itu ya, naik ke pinggang, naik ke punggung dan naik ke kepala kemudian turun lagi. Itulah yang kita mau capai dalam latihan yang dikatakan 50 jam itu loh, atau katakanlah 4 jam minimum satu hari dalam waktu paling lama 2 minggu itu. Nah itulah targetnya itu untuk menyambung meridian yin dan meridian yang itu supaya Qi itu kalau meridian yin dan yang sudah tersambung, meridian yang utama itu, meridian-meridian lainnya yang puluhan, ratusan, ribuan juga ikut terbuka gitu. Sumbatan-sumbatannya, hambatan-hambatannya akan apa itu lepas gitu. Sehingga dengan begitu Qi itu akan bisa eh, bekerja secara optimal, dia bekerja secara maksimal. Jadi ya sederhana aja, enggak ada apa-apa begitu. Nah, kemudian tadi juga mungkin yang bisa sama Ibu Pesta itu kita bicarakan mengenai motivasi dan attitude-nya itu ya. Attitude tadi kan sudah dikatakan supaya kita memang betul-betul dalam keadaan rileks itu ya, dalam keadaan yang gembira, sukacita itulah untuk membiarkan Ci itu bergerak dengan apa bekerja dengan sempurna gitu. Dan satu hal lagi mungkin motivasinya itu loh. Seperti ada saya cerita yang favorit itu
yang orang kanker paru-paru stadium 4, jadi stadium akhir. Nah, dia belum siap mati, dia umur 54 tahun ya. Jadi eh, dia lakukan itu yang 8 jam itu, 8 kali 1 jam ya satu hari. Itu hari ketiga dia sudah tidak bisa tidur horizontal karena air itu masuk ke jantung ya. Ya ini saya paru-paru kan stadium 4 udah stadium akhir lah. Dokternya juga udah angkat tangan itu ya. Nah, dia lakukan itu karena dia ya inilah apa jadi usaha yang terakhir gitu ya. Sehingga memang latihan itu juga bisa setiap saat latihan yang terakhir, hembusan napas juga bisa hembusan napas terakhir. Itulah kita punya motivasi. Nah, hari ketiga saja dia sudah bisa tidur horizontal. Jadi yang tadinya tidur tuh harus duduk gitu. Karena air sudah masuk di jantungnya, bukan lagi di paru-parunya. Kemudian dalam 3 hari itu 8 kali 1 jam, tekanan darah dia yang 170, 180, bawahnya yang 120 kembali normal ke 120, 80 gitu ya. Itu cuma dalam 3 hari itu, 8 kali 1 jam. Nah itulah hari ke-21 MRI-nya dia kirim ke saya. Jadi benjolan yang besarnya 82 mili ya, 8 senti ya, lebih gitu ya. Itu turun menjadi 23 ciut, jadi 23 mili. Kira-kira 78% lah turunnya itu dalam 21 hari itu. Dan setelah itu ya memang dari dia cuma bisanya tidur atau di kursi roda, bisa bukan cuma jalan, dia emang suka lari kayak gitu. Jadi makanya kalau yang sudah melakukan lebih dari 3 minggu, 1 bulan, misalnya apalagi kalau sudah 4 jam, itu ya tolong dihubungi kitanya, dalam arti itu masih mesti ada sesuatu yang nggak benar gitu ya. Karena itu nggak bisa apa ada berlarut-larut begitu. Itu sangat efektif ya, sangat apa Ci itu tinggal memang ya kita bagaimana melakukannya itu di samping tadi kuantitasnya itu 8 jam satu hari untuk yang penyakitnya berat ya. Kalau penyakitnya nggak berat ya tergantung lah gitu ya 4 jam misalnya ya. Tapi di samping kuantitasnya memang kualitasnya itu attitude-nya itu. Bagaimana Ci itu seperti kayak angin itu kan kita nggak bisa apa-apa ya. Angin itu cuma kita bisa buka pintunya, buka jendelanya supaya angin itu seperti Ci itu dia bisa bekerja sendiri, bukan kita yang bekerja. Karena Ci itu punya karakteristik, dia punya kekuatan dan punya kecerdasan ya. Jadi dia akan pergi ke tempat yang memang dibutuhkan, nggak usah kita yang ngatur. Ya kemana gitu ya. Jadi sekali lagi itu memang motivasinya itu, motivasi orang yang memang eh, punya kesempatan terakhir misalnya kan beda dengan motivasi yang ah ini masih oke apa masih ada waktu masih ada. Kalau orang yang motivasinya ini hembusan napas terakhir atau latihan terakhir kan beda. Ini yang kita harus ada motivasi macam itu dan attitude bahwa kita bersyukur masih bisa ada kesempatan untuk melakukan self healing ini ya dan betul-betul perbaikan. Tapi you sendiri ada komplek, ada penyakit, ada keluhan apa? Saya awalnya eh, ya Pak. Ya, ada penyakit apa you? Ada keluhan apa? Awalnya saya ini Pak terkena batu empedu Pak. Batu empedu. Ya, terus? Batu empedu setelah itu kan nggak tahu apa efek batu empedu jadinya saya kena GERD sama kayak sering panic attack gitu Pak. Sering apa itu? Eh, Terus asam lambungnya sering naik Asam gitu jadinya lambung, Pak. good. Iya, iya. Ya, makanya buktikan sendiri itu loh.
Jadi nggak usah percaya, nggak usah dengar omongan orang, itu kita buktikan sendiri. Dan seperti Pak Bagus bilang juga, itu kan kita harus buktikan secara medis ya, bukan cuma rasanya wah udah lebih segar atau lebih nyaman begitu ya, tetapi secara medis kalau batu ya mesti selesai batunya gitu ya, kalau GERD ya mesti selesai GERD-nya itu ya. Kalau GERD itu paling sederhana sebetulnya, karena pertama itu kalau ke ulu hati ya pasti dia ke lambung. Si itu punya kecerdasan sendiri ya, dia akan ambil jalan pintas. Jadi sebelum dia kan jalurnya di meridian ya, tapi tidak mengikuti meridian yin dan yang, dia akan pergi misalnya ke lambung itu langsung. Kalau chi-nya sudah mulai terkumpul di ulu hati, dia akan langsung pergi ke tempat yang diperlukan. Misalnya lambung yang masalah ya dia pergi ke lambungnya begitu. Dan misalnya umumnya itu akan merasa lebih sakit gitu. Nah itulah proses koreksinya itu, penyembuhannya itu yang terjadi itu. Jadi ya itulah kembali lagi yang kita syukuri, yang kita eh, apa eh, terima kasih bahwa itu memang terjadi gitu. Dan proses penyembuhan itu jadi harus, malah ya itulah sekali lagi, kalau sembuh itu ya biasa gitu, normal. Justru kalau nggak sembuh itu ya luar biasa yang abnormal gitu ya. Makanya kalau dia nggak sembuh itu kita lihat teknisnya bagaimana. Kalau teknis kan terlalu simpel untuk salah misalnya. Tetapi ya sekali lagi itu attitude-nya itu sudah memang betul-betul rileks, betul-betul kita bersyukur, berterima kasih supaya memang Ci itu betul-betul bisa bekerja maksimal dan punya motivasi yang seperti ini yang sudah kena terminal itu loh. Apakah jadi misalnya inilah latihan terakhir ini atau hembusan napas terakhir kayak gitu. Jadi kembali lagi ya dilihat itu apanya yang nggak benar gitu, karena harus dia beres dalam waktu yang singkat. Nggak berbulan-bulan apa bertahun-tahun begitu. Pasti ada yang nggak benar itu. Pasti ya itulah yang kita bereskan, apa yang memang nggak beres itu. Kira-kira itu. Mungkin yang lain mau ada komen atau pertanyaan atau masukan, Iya, Pak. silahkan. Terima kasih sebelumnya Pak ya. Ya, Saya ingin menambahkan sedikit. ya bagaimana Ibu? Ada perubahan apa? Oh ya, kan 7 bulan yang lalu kan saya sudah disedot untuk yang kedua kali. Terus kemarin saya ronsen lagi ke dokter. Dokternya bilang, ini nggak ada airnya lagi, udah Iya, kering gitu. Terus saya iya, sampai sampai bilang sama dokternya, ah masa ya dokter, saya bilang gitu kan. Iya udah, ini kamu nggak percaya ke sama saya. Ditunjuk itu hasil ronsen dari HP-nya ke saya. Saya sih bersyukur ya, iya, minta minta doanya teman-teman agar iya, bisa lebih oke gitu aja Pak. Kasih. iya. Tapi ada perbaikan nggak setelah tadi kita bicara-bicara mengenai motivasinya atau mengenai attitude-nya apa di dalam latihan-latihan yang sekarang ini loh. Itu aja sih Pak yang aku rasakan ya. Kayaknya airnya memang nggak ada lagi gitu Pak. Sebelumnya kan dokternya juga khawatir ke saya. Sampai dia cepat-cepat datang ke rumah Iya, sakit. 2 hari kemarin, dia dia sangat mengkhawatirkan saya. Katanya gini, aduh saya sangat khawatir loh kamu. Tapi diperiksa-periksa sama di rongsen, ini nggak apa-apa, percaya sama saya gitu. Mungkin apa saya takutnya berlebihan, ya mudah-mudahan gitu ya dok. Mudah-mudahan gitulah jadinya.
Kedepannya minta doanya aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pesta ya. Pak Eki, eh, terima kasih. Saya kira mudah-mudahan sudah mewakili ya. Eh, Iya, Tadi ya Bu Pesta, terus kemudian Pak Jojo. Nah, kita sudah 1,5 jam lebih ya di iya, program Zoom bersama ini. Kita akan segera akhiri. Eh, iya. Pak Selamat Bagus, malam, terima kasih. Pak Eki, terima kasih. Bapak Ibu semua, terima Pak kasih. Misi. Selamat malam. Mau izin bertanya sebentar, boleh ya? Boleh, Oke, boleh, Iya. boleh, silakan. boleh. Ya, selamat malam. Saya kan ini baru aja diajak untuk suami untuk ikut belajar bermeditasi. Ini baru aja ngelakuin malam ini. Cuman yang saya mau tanyakan ini, maksudnya perasaan yang saya alami ini apakah benar seperti ini atau tidak? Jadi pada waktu bermeditasi itu yang saya rasakan itu napas itu semakin semakin pendek. Terus apa namanya yang seperti tadi juga yang dibilang itu kayak kerasa badannya itu panas, jadi berkeringat. Padahal posisi sebelum bermeditasi itu tidak merasa kepanasan dan ini saya berada di ruangan ber-AC. Nah, terus apakah seperti itu tuh sudah betul atau ada yang salah? Jadi kayak, Kira-kiranya bagaimana? Menurut dia sendiri gimana? nah itu saya yang nggak tahu apakah memang seperti ini, maksudnya tiba kayak keluar keringat panas kayak seperti orang kepanasan, keringetan banget gitu loh. Jadi tapi kok ini masa tempatnya ber-AC gitu loh. Terus sama itu Oke. terasa kayak tambah lama tambah sesak, tambah maksudnya itu napasnya semakin pendek. Hmm. Di ulu hati itu semakin pendek, semakin sesak pokoknya. Kerasanya seperti itu, Pak. Nah, itu apakah sudah benar seperti itu atau ada yang salah saya melakukannya? Kalau Terima tadi kasih, Pak. kalau tadi menyimak itu kan tadi bicara mengenai perpindahan napas dari napas dada ke perut yang Iya. akhirnya memang bisa berasa sesak gitu. Sesak atau malah sampai-sampai ini napas dah ya kok jadi nggak narik napas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan kita juga bicara mengenai Qi itu memang energi, energi yang murni, yang biasanya memang itu panas, kecuali kalau apa itu badan Yu itu kurang yin misalnya, jadi malah dingin gitu ya. Jadi badan itu Qi itu kan memang akan mengatur sendiri keseimbangan dalam tubuh, mana yang kurang, tapi kalau pada umumnya ya sebagai energi itu memang panas, makanya dibutuhkan satu tempat yang ventilasi cukup atau memang ya pakai AC. Tapi sekali lagi itu kalau pakai AC masih juga kepanasan, ya itu dilihat apakah kita cukup rileks enggak. Karena biasanya kadang-kadang juga kalau terlalu semangat mengembuskan napas atau kitanya terlalu eh, antusias itu menyebabkan panas yang berlebihan. Jadi memang dikembalikan tadi yang kuncinya itu yang Pak Bagus setiap kali mengatakan ya santai, rileks, ya bersyukur, berterima kasih, bersukacita itu supaya memang panas itu jangan berlebihan gitu. Kalau panas yang biasa ya memang dibantu dengan AC atau ventilasi. Kira-kira begitu. Oh, tapi kalau kalau rileks kok saya rasa sudah cukup sampai bahkan kadang itu bisa agak tertidur gitu. Jadi kayaknya tersadar terus saya kembalikan lagi. Jadi beberapa kali sempat kayak orang tuh mau tertidur gitu loh. Iya, Tapi kalau misalnya tegang kan nggak mungkin sampai bisa tertidur ya kan ya Pak ya. iya, Terus iya. kalau Mungkin untuk sesaknya apa berarti maksudnya ini saya biarkan aja, saya lakukan seperti ini, nanti lama-lama akan menghilang atau bagaimana gitu atau ada yang perlu berikutnya yang mungkin perpindahan konsentrasi atau gimana? saya tambahin ya Pak Eki. Iya, iya. Jadi Ibu, selamat ya Bu. Ibu dari proses Ibu baru pertama kali sudah merasakan itu luar biasa. Berarti Ibu sudah bisa bermeditasi.
Terus bahwa itu sudah sesak itu artinya nanti untuk latihan selanjutnya Ibu sudah bisa memperhatikan bawah pusar. Nanti tolong dibaca lagi SOP saya ya Bu kalau belum jelas. Kemudian kalau mengenai nafas itu berubah, itu biarkan saja Ibu, nafas itu bisa berubah untuk awalnya pada saat sinkronisasi itu bisa menjadi cepat, bisa menjadi lambat. Tapi nanti pada akhirnya itu nafasnya sangat lembut sekali. Kira-kira seperti itu Bu gambarannya. Terus mengenai untuk ruangan AC dan sebagainya, kalau nggak pakai AC nggak apa-apa, kalau pakai kipas nggak apa-apa, kalau di tempat terbuka nggak apa-apa. Tetapi kalau kalau latihannya sudah benar-benar bagus, itu di tempat apapun nanti kita bisa merasa nyaman, Bu. Bahkan itu memang panas, tetapi ada tahap-tahap tertentu juga ketika meditasi kok tiba-tiba sejuk, seperti itu juga, Ibu. Pengalaman saya seperti itu. Ya, Oke, baik Pak. terima Kak, kasih. terus Pak sama Eki mau silakan tanya, Mbak kalau Ibu. yang di bawah pusar itu boleh tahu tepatnya di mana ya maksudnya? Antara bawah pusar dan di atas kandung kemih di bagian tengah bebas, kira-kira seperti itu. Kandung kemih itu Ibu tahu Bu, Iya, antara di atas kandung kemih di bawah pusar, kira-kira seperti itu. baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak Eki. Selamat malam. Halo. Ya, baik. Terima kasih Pak Bagus. Pak Eki ada tambahan? Saya kira ya ini kan latihan self healing itu ya, artinya memang you are your own teacher ya, you are your own student. Kita itu adalah guru kita sendiri, kita itu murid kita sendiri. Jadi ya coba aja sendiri, itu nanti kan tahu sendiri itu ya. Mau salah bagaimana ya, atau mau benar bagaimana ya, nanti kan tahu sendiri gitu ya. Jadi nggak usah terlalu sibuk gitu mempertanyakan atau mempermasalahkan gitu ya. Nanti kalau dijalani, dilakoni aja kan nanti tahu. Oh ini maksudnya, oh itu ya. Jadi apa? Keep it simple ya, sederhana aja, disederhanakan lah. Baik. Ya, terima Ya, kasih. terima kasih Pak Eki tambahannya. Terima kasih. Kita cukup ya. Cukup. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kita akan sampaikan lewat WhatsApp. Ya. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Di